Halo semuanya, saya Nikomang Aryani dan Lovgede Dinda Febriana dari Akuntansi A semester 4. Pada bab ini kami akan membahas tentang prosedur transaksi. Selamat menyimak pembahasan dari kami. Sebelumnya, tahukah kalian apa itu prosedur transaksi? Prosedur adalah serangkaian kegiatan atau urutan tindakan yang diperlukan untuk menjalankan suatu transaksi dengan baik dan benar secara tertib. Di dalam prosedur, terdapat pembagian tugas yang jelas tentang siapa yang harus mengerjakan, siapa yang memeriksa, dan siapa yang menyetujui. Yang pertama, kami akan membahas tentang prosedur penerimaan kas atau bank. Semua transaksi perusahaan mengenai penerimaan uang tunai dan warkat bank dicatat dengan menggunakan prosedur ini. Formulir yang digunakan adalah formulir nomor 2 dengan judul formulir bukti bank masuk atau BBM, meskipun yang diterima adalah uang tunai. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa seluruh penerimaan perusahaan harus disetorkan ke rekening perusahaan di bank. Bila BBM memuat warkat bank atau cek atau giro biliet yang sudah jatuh tempo, maka harus ditulis dengan jelas. Yang pertama, jenis warkat bank, yaitu cek atau BG atau cross BG. Yang kedua, nomor warkat bank. Yang ketiga, nama bank yang mengeluarkan warkat. Yang keempat, tanggal jatuh tempo warkat. Yang kelima, jumlah nominal yang tertulis dalam warkat. Yang keenam, nama dan alamat penyetor warkat. Dan yang ketujuh, tujuan penerimaan warkat. Pada gambar 7.1, terdapat bukti bank masuk atau BBM dibuat oleh kasir rangkap 3. Setelah diperiksa dengan seksama jumlah uang tunai secara fisik dan tidak ada indikasi uang palsu, penyetor harus menandatangani BBM pada tempat yang telah disediakan. Penyetor tidak perlu tanda tangan di BBM, manakala penyetor telah menandatangani tanda setor lainnya, seperti kwitansi yang dilampirkan dalam BBM. Supervisor keuangan harus menandatangani BBM setelah memeriksa kelengkapan dan penulisan BBM serta lampiran yang diperlukan. Lembar pertama berwarna hijau didistribusikan ke bagian akuntansi, lembar kedua warna putih sebagai arsip bagian keuangan atau kasir, lembar ketiga warna biru untuk bagian terkait. Yang kedua, kami akan membahas tentang prosedur pengeluaran kas atau bank. Prosedur pengeluaran kas atau bank menggunakan formulir nomor 1, formulir nomor 4 dan 5, dan formulir nomor 3 dan 7. Semua transaksi perusahaan mengenai pengeluaran uang tunai dan warkat bank dicatat dengan menggunakan prosedur ini. Hal ini disebabkan pilihan pengelolaan kas perusahaan mendasar pada metode impress fund. Perusahaan menyediakan kas kecil dengan jumlah tertentu, atau besaran jumlahnya akan ditetapkan tersendiri dengan surat keputusan direksi yang hanya diperuntukkan untuk membiayai atau untuk pengeluaran operasional dalam jumlah kecil. Jadi, pada intinya seluruh pengeluaran perusahaan melalui rekening perusahaan yang ada di bank. Bukti bank keluar atau BBK formulir 1 hanya diperuntukkan bagi transaksi pembayaran dengan warkat bank yang telah jatuh tempo. Untuk itu, harus ditulis dengan jelas. Yang pertama, jenis warkat bank, yaitu cek atau BG atau cross BG. Yang kedua, nomor warkat bank. Yang ketiga, nama bank dan nomor rekening. Yang keempat, tanggal jatuh tempo warkat. Yang kelima, jumlah nominal yang tertulis dalam warkat. Yang keenam, nama dan alamat penerima warkat. Dan yang ketujuh, tujuan pengeluaran warkat. Formulir 10 digunakan untuk pembayaran dengan membuka warkat bank yang jatuh temponya tidak hari ini. Formulir 5 digunakan untuk pengeluaran kas kecil. Dan formulir 3 digunakan untuk transaksi kas keluar yang jumlah pengeluarannya dan atau pos biayanya belum jelas. Pada gambar 7.2, terdapat bagan alur kas atau bank keluar. Setiap hari, kasir mencetak formulir 11 atau rekapitulasi bukti sebagai sampul dari seluruh transaksi harian untuk memudahkan pengarsipan dan kelak untuk penelusuran bila dipandang perlu
atau untuk keperluan audit laporan keuangan. Yang ketiga, kami akan membahas tentang rekonsiliasi bank dan opname kas. Rekonsiliasi bank diperlukan untuk mencocokkan saldo perusahaan di bank dengan saldo bank yang termasuk kelompok kas dan setara kas di perusahaan. Sebagai media, rekonsiliasi bank adalah laporan rekening koran yang dikirim bank kepada perusahaan tiap awal bulan berikutnya dan buku tabungan. Sedangkan opname kas adalah perhitungan fisik kas yang terdapat di perusahaan. Dalam pelaksanaannya, yang menghitung sisi uang tunai adalah kasir. Yang keempat, kami akan membahas tentang prosedur pengakuan pendapatan. Pada prosedur pengakuan pendapatan, pendapatan dibagi menjadi dua. Yang pertama, pendapatan real estate, dan yang kedua, pendapatan rumah sakit. Yang pertama yaitu pendapatan real estate. Yang dimaksud pendapatan pada perusahaan real estate adalah penjualan produk properti yang menjadi usaha pokok atau core bisnis perusahaan, yaitu penjualan rumah, ruko atau rumah toko, ruha atau rumah usaha, rukan atau rumah kantor, dan lain-lain termasuk KSB atau kafling siap bangun. Pada prosedur penjualan, dimulai dengan pembukaan surat pemesanan rumah oleh bagian marketing. Surat pemesanan rumah tersebut mencatat hal-hal sebagai berikut. 1. Nama dan alamat pemesan sesuai KTP. 2. Kode proyek pengembangan real estate. 3. Tipe, luas tanah dan bangunan yang dipesan. 4. Kelebihan tanah bila ada. 5. Harga. 6. Diskon bila ada. 7. Uang muka, lama dan besarnya cicilan UM. 8. Hak dan kewajiban pemesanan atau syarat dan ketentuan. Gambar 7.3 Bagan alur penjualan di real estate. Prosedur penjualan bermula setelah pelanggan melakukan pemesanan produk perusahaan yang ditandai dengan pengisian surat pemesanan sebagai wujud dari pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan, apakah melalui datang sendiri ke kantor pemasaran atau pemesan, maupun melalui media yang sudah disediakan oleh perusahaan. Sebelum dibuatkan SPR, bagian marketing akan memeriksa apakah rumah yang dipesan masih tersedia. SPR ini dibuat dalam 4 rangkap. Rangkap pertama diberikan kepada pemesan, kedua diberikan bagian marketing, ketiga pada akuntansi, dan yang terakhir diserahkan. Selanjutnya, pendapatan rumah sakit. Pendapatan rumah sakit adalah pendapatan dari sewa ruang perawatan dan pendapatan dari jasa perawatan medik. Termasuk dalam pendapatan adalah hasil penjualan obat dan alat kesehatan. Gambar 7.4 Bagan alur penjualan di rumah sakit. Pengeluaran obat dan alkes dari stok kamar obat tidak diikuti dengan penerimaan kas. Pengeluaran obat dan alkes tersebut dicatat sebagai tagihan pasien. Pendapatan pasien terjadi saat tagihan final pasien dicetak. Bagian akuntansi akan mencatat sebagai penambahan pendapatan sekaligus tambahan piutang pasien. Sebelum tagihan final dicetak, petugas front office harus memeriksa kembali apakah semua jasa pelayanan sudah termasuk tagihan pasien dan memeriksa surat persetujuan keluar rumah sakit yang ditandatangani oleh dokter pasien dan diketahui oleh petugas kamar obat dan kepala ruang perawatan. Selanjutnya, kami akan membahas tentang prosedur pembelian. Prosedur pembelian ini dipakai untuk mengatur semua transaksi pembelian perusahaan, termasuk pembelian tanah, aktiva tetap, bahan bangunan, alat tulis kantor, dan lain-lain. Pada prosedur pembelian dibagi dalam 3 bagian, yaitu 1. Order pembelian, 2. Penerimaan barang, dan 3. Pembayaran tagihan. Yang pertama, kami akan membahas tentang order pembelian. Prosedur order pembelian ini dimulai saat bagian yang memerlukan suatu barang atau pemakai
membuat surat pesanan barang atau PSB yang ditujukan kepada bagian gudang. Jika barang yang diperlukan sudah tersedia di gudang, maka barang tersebut langsung dikirimkan kepada pemakai. Gambar 7.5 bagan alert pembelian. Bila tidak terdapat stok atau jumlah yang kurang, bagian gudang menginformulasikan ke bagian pembelian. Bagian pembelian membuat surat permintaan pembelian barang rangka 4 yang didistribusikan masing-masing lembar 1 dan 2 ke pemasok, lembar 3 ke pemakai, dan lembar 4 arsip bagian gudang atau pembelian. Bila diperlukan, bagian pembelian bisa membuat penawaran harga ke pemasok apabila terjadi kecocokan spesifikasi barang dan harga. Bagian pembelian membuat order pembelian rangkap 5 dan ditandatangani atasannya, maka OP dikirim ke pemasok dan didistribusikan masing-masing ke lembar 1 dan 4 ke bagian akuntansi, dan lembar 2 dan 3 ke pemasok, lembar 5 sebagai arsip bagian gudang dan pembelian. Selanjutnya, penerimaan barang. Prosedur penerimaan barang yang telah dipesan sebelumnya dimulai pada saat barang telah sampai di gudang perusahaan. Pada saat kedatangan barang, petugas akan melakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan sesuai dengan pemesanan yang diminta, maka petugas akan membuat bukti penerimaan barang atau BPB lengkap 4. Gambar 7.6 bagan alert penerimaan barang. Saat pemasok mengirim barang dan diterima oleh gudang perusahaan, maka petugas gudang akan memeriksa barang yang datang apakah sudah sesuai dengan spesifikasi dan jumlah barang yang dipesan sesuai yang tertera dalam order pembelian. Bila sudah sesuai, maka bagian gudang akan membuat bukti penerimaan barang rangka 4 dengan distribusi masing-masing lembar sebagai berikut. Lembar 1 ke bagian akuntansi, lembar 2 dan 3 ke pemasok, lembar 4 arsip bagian gudang atau pembelian. Yang terakhir, pembayaran tagihan. Pembayaran tagihan bila telah jatuh tempo akan mengikuti prosedur pengeluaran kas atau bank. Gambar 7.7 bagan pembayaran tagihan. Saat utang dagang jatuh tempo, pemasok akan mengirim faktur ke bagian pembelian yang berisi jumlah yang harus dibayar oleh perusahaan sehubungan dengan OP dan BPB yang telah dikirimkan oleh perusahaan ke pemasok. Bagian pembelian memeriksa apakah nilai yang tercantum dalam faktur sudah sesuai dengan OP dan BPB. Bila faktur OP dan BPB asli sudah sesuai, maka akan dikirimkan ke bagian akuntansi untuk diadakan verifikasi. Jika sudah sesuai dengan arsip akuntansi, maka akan dikirim ke bagian keuangan untuk disiapkan tanda terima tagihan formulir 12. Jika tidak sesuai, maka bagian akuntansi akan mengembalikan berkas tagihan tersebut ke bagian pembelian untuk diteruskan ke pemasok. Sekian pembahasan dari kami mengenai prosedur transaksi. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dan tunggu pembahasan dari kami selanjutnya. Terima kasih.